Sebagai bentuk upaya peningkatan produktivitas pangan khususnya bagi tanaman padi, petani di wilayah Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon diberikan edukasi dan sosialisasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk terkait teknologi pemupukan aplikasi Elisator Biosaka atau pupuk cair pestisida dengan menggunakan drone pada Sabtu pagi 8 April 2023. Kali Pak Dedi yang juga hadir di kesempatan pagi hari ini. Acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar bawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di zaman akhir nanti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf pada siang hari ini Bapak Bupati maunya hadir secara pribadi, tapi karena pagi ini ada agenda di Surabaya yang tadi sudah disampaikan Mbak Lurah, mudah-mudahan segera dilantik sebagai Bupati definitif Kabupaten Nganjuk. Sing dienten-teni niku wis teko. Ya, ndak tahu Senin atau Selasa, ya lebih cepat lebih baik niku wae mun dikula runding kali Pak Judi dinane kok apik kabeh. Nggih. 12 niku nggih apik, 9 nggih apik. Tibon dhuwur kabeh soalé. Nggih, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua ini memang benar-benar kita wujudkan bersama-sama. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang pada pagi hari ini akan ngobati pakai Biosaka. Ini adalah formula baru untuk para petani. Mudah-mudahan panen kita setelah ada Biosaka ini juga menumbuhkan keberhasilan untuk warga Prambon, karena Prambon ini gudange banyu. Mergo napa? Duwe waduk Waruturi. Nah niku lho, pomo Waruturi niku mboten mili ya wis angop kabeh nang kene. Tapi disyukuri mawon nggih. Walaupun kanan kiri kita masih ada lahan yang belum ditanami. Tebune ya cek kaya ngene Bu. Iki sing kurang rabuke napa lemahe. Oh tikus nggih. Tapi tikus kula goleki kok ya ora temu lho terus ndelik nang ndi. Operasine bocor ya ora. Lah, apa mungkin tikus duwe WA? Kowe nek mulih dina iki mati. Luwih becik sampe ning tengah ae. Kademen gak apa-apa tapi kan aman lah. Apa ngono piye? Karena banyak sekali di lokasi ini. Nggih. Niki saya tikus pinter duwe WA. Ya, nanti harapan kita mari kita bersama-sama lewat petani-petani, lewat kelompok tani, sudah ada rumah hantu kanggo Gelasan itu ben ngomong rumah hantu demit ben tikuse gak enek. Jadi memang harapan kita dibantu oleh kelompok tani dengan petani-petani yang ada di Kurungrejo ini. Harapan kita mari bersama-sama, bersama-sama dibantu oleh Dinas Pertanian, koordinator dari rekan-rekan PPL juga. Ini harapan kita seperti itu. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah hadir di wilayah kami Desa Kurungrejo ini. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati hasil yang menggembirakan untuk petani. Mungkin keenam. Jadi ini dikandung maksud apa Bapak? Jadi satu hal
mungkin kalau kita bicara biaya, nanti drone itu jauh lebih irit dari sisi ongkos tenaga kerjanya. Yang pertama itu. Yang kedua, cepatnya pun demikian. Jadi kalau 1 hektar itu hanya berapa jam saja. Ini yang perlu kita perhatikan, menjadi catatan kita bersama. Yang kedua juga memang kalau drone ya bicaranya mesti pupuk. Sementara ini kita yang ada ini drone untuk pupuk cair. Artinya apa? Kalau kaki ngemes dereng saged, Pak. Jadi kalau urea, NPK ini belum. Tapi kan contohnya kalau pupuk organik seperti Biosaka ini insya Allah bisa, termasuk juga ngobati dengan pestisida. Jadi apalagi nanti kalau kita jagung biasanya kan ngaten Pak. Wis sak dedek terserang hama. Kan nggak mungkin kita ngusuk-ngusuk. Dengan drone mungkin akan lebih efektif. Jadi ini sekali lagi yang diharapkan pengenalan teknologi ini bisa nanti sama-sama kita aplikasikan dengan harapan ke depan mungkin ini menjadi atensi Bapak Bupati bagaimana memanfaatkan drone ini untuk bagaimana memudahkan Bapak Ibu semua dalam rangka kegiatan di sektor pertanian. Ini memang upaya dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, upaya dari Bapak Bupati dan timnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan drone ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk dengan harapan sekali lagi ya tadi yang disampaikan Pak Camat tadi bisa ngirit biaya. Ngirit biaya artinya efisiensi untuk waktu dan tenaga. Ini yang diharapkan seperti itu dan harapan kami memang dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ini nanti bisa bisa menyebar, bisa dipahami bersama, bisa diketahui bersama, ternyata manfaatnya drone seperti ini. Dan ini memang sekali lagi, ini upaya dan langkah dari Bapak Bupati, bagaimana mengembangkan sektor pertanian ini ke depan akan lebih baik lagi, lebih efisien dan lebih efektif. Sehingga harapannya dengan biaya produksi yang bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga harapannya sekali lagi kesejahteraan dan keuntungan dari petani itu bisa ada nilai tambahnya. Aplikasinya di lapangan kan ngaten karena semakin lama semakin panas kan begitu. Jadi memang kalau COVID kemarin kita disuruh didi kan begitu, dapat panas akan lebih bagus. Nah ini pada ini jam 9 jam 10 ini pas ini kan gitu, pas jadwalnya. Sehingga sekali lagi kita berharap dengan aplikasi yang ada ini menambah informasi dan pengetahuan dari Bapak semua yang pada intinya nanti ke depan bisa kita dorong untuk pemanfaatan drone ini. Karena hari ini tidak hanya di Prambon saja, mungkin jadwal siang atau sore kita ada di Kecamatan Berbek ya Pak, di Desa Bulu. Jadi satu hari ini teman-teman tim drone ini tampil 2 lokasi, hanya pagi dan sore. Tujuannya apa? Kita sama-sama karena saat ini lagi musimnya, artinya pada saat petani lagi mulai bertanam, sehingga antisipasi atau pemikiran kita bahwa aplikasi pupuk cair ini nanti bisa kita aplikasikan sehingga proses produksinya akan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi Bapak Bupati titip salam buat panjenengan semua. Semoga apa yang direncanakan ini bisa dapat terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan bi jashatina ويدة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أبن علينا في شاكرة الموت ونجاة من النار وعافية الوفاة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفرنا شيطان وتفعل مغفرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان نعمتي فمن الله
Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pantauan di lokasi, drone pertanian yang memiliki lebar sekitar 1 meter lebih itu mampu terbang membawa sekitar 10-15 liter pupuk cair pestisida dan menyiramkannya secara otomatis sesuai luas lahan yang sudah disetting operator drone. Pesawat tanpa awak itu kemudian terbang sambil menyiram tanaman padi di bawahnya secara bolak-balik. Selain itu, drone pertanian ini memiliki banyak manfaat guna menghemat biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Hadir dalam sosialisasi pemanfaatan teknologi drone dalam aplikasi Elisator pupuk cair, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk, Camat Prambon, Penyuluh Pertanian, Kepala Desa setempat dan Poktan Karangtani Desa Kurugrejo. Camat Prambon dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Pertanian Nganjuk yang hadir mengawal kelompok tani dalam sosialisasi drone pemupukan pertanian. Sementara itu, menurut Yudi Ernanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang hadir mewakili PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengatakan, pemanfaatan teknologi drone ini sangat efektif dan efisien. Pasalnya, teknologi tersebut mempermudahkan petani dalam penyemprotan pupuk cair dan bisa menghemat biaya produksi. Dijelaskan Yudi, pengenalan teknologi ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain itu, juga menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk menjadi Kabupaten Agropolitan. Kang Marhain titip pesan dan berharap dengan pemanfaatan teknologi ini bisa menghasilkan pangan aman sehat di Kabupaten Nganjuk. Terkait kegiatan hari ini, Pak. Jadi kegiatan hari ini sesuai dengan rencana Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati ingin mengenalkan teknologi digital yang ada di sektor pertanian. Jadi salah satu yang bisa dikenalkan adalah saat ini adalah drone, dan ini memang program Bapak Bupati
artinya nanti bisa dikembangkan oleh kabupaten-kabupaten lain terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dengan drone. Rencana berapa kecamatan, Pak? Bapak Bupati targetnya 20 kecamatan harus tersosialisasikan semua, dan kesempatan siang ini, pagi ini adalah titik yang ke-6. Ada tambahan Untuk kapasitas sendiri Pak dari drone sendiri seperti apa? Dari drone yang kita kenalkan itu ada 2. Yang pertama itu yang kapasitas 20 liter, yang kedua kapasitas 10 liter. Kalau kapasitasnya ini memang relatif, intinya adalah bagaimana pemanfaatan drone ini untuk pemupukan di petani. Karena fungsinya manfaatnya yang pertama efisiensi biaya. Dihitung cost-nya lebih rendah. Yang kedua efisiensi waktu, karena ini tadi luasan 10 meter persegi saja, 100 meter saja hanya berapa menit selesai. Ini. Terakhir Pak, harapan dari asisten sendiri pemerintah? Harapan dari Bapak Bupati dengan adanya drone ini, yang pertama ini biar tersosialisasi kepada petani. Yang kedua, ini bisa masif dimanfaatkan oleh petani, dimanfaatkan oleh petani sehingga pemanfaatannya ini lebih optimal kan. Terima kasih Pak. Pada kesempatan itu, kelompok tani Desa Kurungrejo dikenalkan teknologi pesawat nirawak atau drone untuk penyemprotan pupuk cair di lahan pertanian. Untuk diketahui, pemanfaatan drone di bidang pertanian sebenarnya menguntungkan para petani. Terlebih saat ini bidang pertanian kekurangan sumber daya manusia produktif akibat minimnya minat generasi muda. Kendati demikian, pemanfaatan drone di bidang pertanian masih cukup berat. Kalau sisi kepemilikan drone memang berat, apalagi biaya membeli drone mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Kedepan, Penyuluh Pertanian Nganjuk dan Dinas Pertanian Nganjuk berkomitmen untuk mendampingi para kelompok tani mulai awal tanam hingga panen padi dan mengaplikasikan teknologi pemupukan aplikasi Elisator Biosaka atau pupuk cair pestisida dengan menggunakan drone sehingga produktivitas hasil pertanian di bumi Anjuk Ladang meningkat. Tapi insya Allah yang kita pakai drone nanti saya izin kepada Bapak-Bapak untuk kelompok taninya, kita dampingi sampai panen Pak. Karena nanti pakai Elisator Biosaka ini atau pupuk cair, itu nanti betul enggak itu akan mengurangi biaya produksi, kan gitu. Kita berharap biaya produksi itu bisa berkurang dengan adanya teknologi ini, tapi hasilnya tetap maksimal, kan ada. Sehingga hasil petani bisa untung. Tadi sampaikan, kalaupun beli, mohon maaf, memang harganya memang agak mahal, sekitar 150 juta. Itu yang 20 liter. Tapi dalam rangka untuk memastikan nanti sampai panen, kita akan dampingi nanti, kita komunikasi dengan Mbak Genep. Jadi kalau bisa satu hamparan nanti bisa dipakai, drone-nya siap untuk membantu dengan. Jadi berapa hari setelah tanam kan ada aturannya Pak. Itu nanti kita siapkan dulu. Kita dampingi sampai selesai. Karena kita berharap bahwa di sini nanti bisa menjadi percontohan. Karena yang bisa menjawab itu adalah tanaman jenengan Pak. Kalau kita ini sebenarnya cuma menyampaikan saja, tapi tanaman jenengan, padi jenengan, dalam musim panen nanti akan berbicara hasilnya. Betul Pak, terus betul. Saya ngomong niku pakai hasil panen. Nah, saya berharap nanti bersama teman-teman PPL yang di bawah Dinas Pertanian, nanti di sini akan ada demplotnya. Berapa yang pakai bisa dibandingkan. Ini memakai Biosaka pupuk cair, itu nanti bisa menekan berapa persen penggunaan pupuk subsidinya atau pupuk kimianya. Yang kedua, kita terus dampingi sampai itu nanti panen Pak. Jadi jangan khawatir kalau ada terkait dengan mungkin pestisida, itu juga kita siapkan. Jadi di sini nanti bahwa ini sebagai tantangan kita dalam rangka untuk mendampingi petani. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Mari Jumadi dan juga oleh Bapak Insinyur Widodo Zanipar dalam rangka untuk efisiensi, dalam rangka untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan mengurangi biaya produksinya. Dan itu jadi bupati. Berarti yang hadir nanti bukan Pak PLT lagi, tapi jenengan berlatih Biosaka bersama Bapak Bupati Nganjuk. Betul Pak? Saya sekali lagi terima kasih dan semangat untuk seluruh tani saya bahwa ini sebagai awal bicara kita dalam rangka untuk kebersamaan. Bismillah, sarang-sarang Pak. Kita lakukan komunikasi sampai dengan panen. Sehingga itu nanti jenengan bisa menjadi pelopor-pelopor petani di Kabupaten Nganjuk ini. Mungkin itu yang kita sampaikan. Selain ini kita mau jadwalkan, mungkin dibantu oleh Bu Jare, Pak Lurah atau Pak yang lainnya,
kelompok ini akan melakukan proses kapan pelatihannya. Kita siapkan semua fasilitasnya. Gitu ya. Nanti harapan kita bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Pak Menlu juga tidak pernah lepas jauh dari Panjenengan. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi terbatasnya pupuk bersubsidi. Monggo silahkan belajar. Di Nganjuk juga ada inovasi pupuk organik cair dari bawang merah. Ini Pak Mudin Patian yang sudah mengembangkan. Silahkan kalau mau belajar. Kemarin sudah diuji, dihitung, diubin oleh BPS Kabupaten Nganjuk, hasilnya meningkat cukup signifikan. Kalau biasanya sekitar 8 ton per hektar, kemarin dengan bibit dari Pak Lurah Kenep itu bisa 10 sampai 11 ton per hektar. Itu produksinya. Selain itu juga ada pengurangan penggunaan pupuk yang lumayan. Pupuk kimia 40 sampai dengan 50%. Nah, ini salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, termasuk penggunaan drone ini. Yang jelas kalau nanti disewakan harus tentu lebih murah daripada kalau dengan biaya tenaga manusia. Lebih murah, lebih cepat, lebih efektif gitu. Termasuk mekanisasi pertanian juga akan terus kita kembangkan. Misalkan penggunaan mesin pemanen atau kombin itu ternyata juga mengurangi biaya produksi yang signifikan. Kalau di Kurungrejo sudah ada Pak kombin ya? Oh iya. Ya, jadi strategi seperti itu, mekanisasi pertanian, kemudian peningkatan sarana prasarana pertanian. Hanya kami mohon maaf untuk tahun 2021-2022 ini anggaran Dinas Pertanian masih sangat minim. Ya untungnya kita dibantu oleh dari DPR RI Pak Mindo Sianipar yang sangat banyak sekali memberikan bantuan untuk Kabupaten Nganjuk. Karena keterbatasan APBD kita belum bisa banyak membantu. Alhamdulillah dari Pak Mindo itu bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Kuncinya baik-baik dengan Pak Dedi itu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan, Toho TV.